Welcome back to my story. Apa kabar kamu hari ini? Semoga semuanya bahagia dan sehat selalu dimanapun kalian berada. Di video kali ini aku ngebahas soal pekerjaan aku selama 2,5 tahun di Australia. Jadi dari awal WHV sampai sekarang WHV ku udah mau habis, aku selalu bekerja di bidang yang sama, yaitu spa. Kalau kalian nggak tahu spa itu apa, jadi spa itu tempat orang buat pijat, luluran, facial, manicure pedicure, hair treatment, ada gym, sauna, steam room. Tapi aku kerjanya selalu di spa yang ada di hotel bintang 5 atau luxury, karena sebelum kerja di Australia aku udah pernah punya pengalaman kerja spa di Bali sama di Maldives selama 5 tahun. Jadi pas balik ke sini juga aku mau tetap kerja di bidang yang sama. Pas pertama kali nyampe di Australia, aku kerjanya sebagai terapis, atau biar kalian gampang paham kita sebut aja tukang pijat. Kalau di dunia health dan beauty itu disebutnya spa terapis. Jadi aku yang mijat, yang ngelulurin, yang facial, manicure pedicure. Selain terapis, aku juga pernah kerja sebagai spa resepsionis. Terus tahun lalu aku dapat kesempatan untuk jadi spa supervisor di 2 hotel yang berbeda. Kalau dilihat dari Instagram, banyak banget orang yang nanya sama aku gimana caranya biar bisa jadi spa terapis di Australia. Oke, jadi untuk jadi spa terapis di Australia itu cuman ada 2 syarat, tapi syarat ini nggak gampang ya untuk dipenuhi. Yang pertama, kamu harus punya visa yang mengizinkan kamu untuk bekerja di Australia. Yang kedua, harus punya sertifikat diploma beauty terapis, massage terapis, atau spa terapis. Kita bahas untuk yang pertama dulu, yaitu visa. Jadi visa Australia itu ada macam-macam jenisnya. Kalau aku sendiri pakai working holiday visa. Jadi working holiday visa itu adalah visa kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan Australia. Syaratnya usia maksimal 30 tahun, punya ijazah D3 atau S1, uang 60 juta di rekening, dan punya sertifikat bahasa Inggris. Aku pakai IELTS dan nilai minimumnya itu 4,5. Pendaftaran working holiday visa dibuka sekali setiap tahun, dan itu tanggalnya ditentukan oleh Ditjen Imigrasi. Jadi kalau kamu mau info lebih lanjut, jangan lupa follow IG aku, Aprilia Story @95. Di sana aku berbagi banyak cerita tentang kehidupan working holiday. Selain itu aku juga berbagi banyak cerita pengalaman aku kerja di Maldives dan Bali. Jadi mungkin bisa membantu kamu untuk mempertimbangkan kalau ingin kerja di luar negeri. Yang selanjutnya kita bahas sertifikat diploma. Sertifikat ini bisa didapat dengan kursus ataupun kuliah, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Jadi intinya selama sertifikatnya itu sertifikat yang diakui internasional, dimanapun kursusnya nggak masalah, yang penting sertifikatnya. Aku pribadi punya sertifikat dari Bali dan juga dari Maldives karena pernah kerja di sana 5 tahun. Jadi aku punya cukup banyak pengalaman dan juga training dari Maldives, dan ternyata tuh bisa dipakai di Australia. Jadi aku seneng banget. Di Indonesia kalau mau kursus itu banyaknya di Bali, kayaknya di beberapa kota seperti Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta juga ada. Tapi paling melimpah itu di Bali. Selain kursus, di Bali juga banyak agensi yang menyalurkan spa terapis ke luar negeri. Kalau kamu udah punya visa sama sertifikat diploma, yang selanjutnya harus kamu lakukan adalah booking tiket. Yes, itu saatnya kamu berangkat ke Australia. Nanti cari kerjanya pas kamu udah sampai di sini. Cari kerja di Australia bisa door to door, bisa juga lewat online. Door to door itu artinya kamu pergi ke hotel atau ke spa, terus bawa lamaran kamu, tanya mereka punya lowongan atau enggak. Biasanya mereka akan minta kamu untuk ninggalin CV dan nomor telepon, dan akan dipanggil. Gaji spa terapis di Australia itu beda-beda, tergantung levelnya dan juga tergantung statusnya. Statusnya itu maksudku di sini ada full time, part time, sama casual. Untuk saat ini aku kerjanya casual dan aku level 6. Jadi ada level 1 sampai level 6 dan itu gajinya beda-beda. Aku bakal spill perbedaan gaji full time, part time, sama casual. Tapi tunggu dulu, aku harus cek HP dulu biar nggak salah. Untuk full time Senin sampai Jumat $30 per jam, casual $38 per jam. Hari Sabtu full time $40, casual $48. Hari Minggu full time 61, casual 68. Jadi bedanya kurang lebih $7 per jam. Aku kerja 5 atau 6 hari per minggu, dan gaji rata-rata aku tuh 1.500 sampai 1.700 sebelum potong pajak ya. Jadi di Australia pajak itu lumayan tinggi. Kalau untuk anak WHV 15 sampai 32%. Belum lagi bayar tempat tinggal, biaya makan, transportasi.
dan lain-lain. Jadi jangan heran kalau gaji di Australia itu bayarannya cukup tinggi karena biaya hidupnya juga tinggi banget. Kalau nggak salah, per 2025 minimum pay di Australia itu $24 per jamnya. Jadi kalau terapis dapat 30 sama 38 itu menurutku udah cukup tinggi. Apalagi kalau kerja di hari Sabtu dan hari Minggu itu kan weekend rate lebih tinggi. Jadi gimana kira-kira setelah dengar cerita aku, kamu ada keinginan untuk jadi spa terapis di Australia atau mungkin di negara lain? Jujur ya, sebagai orang yang sudah berkecimpung di dunia ini selama lebih dari 7 tahun dan juga merasakan kerja di 3 negara yang berbeda, aku sangat menyarankan buat kamu yang mungkin lagi kebingungan, pengen keluar negeri tapi nggak tahu harus mulai dari mana. Spa terapis ini bisa menjadi jalan keluar untuk kamu. Karena jujur spa terapis ini adalah jalan ninjaku. Kalau bukan karena spa terapis, aku nggak akan mungkin punya kesempatan untuk kerja di berbagai hotel bagus di Maldives, terus juga dapat posisi supervisor di Australia. Selain itu, aku juga punya kesempatan untuk traveling ke banyak negara. Alhamdulillah, sekarang kurang lebih aku udah pernah traveling ke 10 negara. Padahal awalnya tuh aku nggak pernah sama sekali berniat untuk kerja jadi spa terapis. Aku juga nggak pernah bermimpi untuk kerja di luar negeri, tapi semuanya terjadi begitu saja. Ceritanya aku iseng-iseng waktu kuliah ikut kursus spa karena bosen banget kan, libur semester tuh bisa sampai 2-3 bulan dan nggak tahu mau ngapa-ngapain. Makanya aku ikutan kursus spa. Nah, setelah kursus itu aku juga ambil kerja part-time di salon dan spa. Di sana aku belajar lebih banyak. Niatnya sih cuma buat nyari uang tambahan aja buat bantu orang tua bayar biaya kuliah. Dulu cita-citaku tuh pengen kerja di bank, jadi niatnya kalau udah tamat kuliah, karena aku sarjana ekonomi, aku pengen kerja di bank. Cuman karena secara fisik aku dianggap kurang berpenampilan menarik, aku nggak pernah dapet tuh kerjaan di bank. Kebetulan aku juga suka banget bahasa Inggris dan bisa bahasa Inggris, jadi aku banting setir kerja spa di hotel. Setelah 1 tahun kerja spa di hotel, aku memutuskan untuk keluar negeri. Awalnya cuman buat duit, maksudnya biar bisa bantu orang tuaku ngelunasin hutang, karena waktu itu kami secara ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Yang awalnya cuman pengen kerja 1 tahun, akhirnya sekarang malah pindah negara, dan nggak kerasa tuh udah mau 8 tahun. Sekarang rasanya kayak aku malah nggak pengen pulang, aku pengen nyoba kerja di negara lain. Pengen melihat dunia yang lebih luas, pengen punya lebih banyak pengalaman, pengen punya lebih banyak uang. Bercanda ya guys, menurutku uang itu cuma bonus. Walaupun uang emang penting banget, tapi menurutku kerja di luar negeri itu bukan cuma soal uang, tapi ada banyak banget kelebihannya. Makanya aku sampai bikin konten di Instagram, di TikTok, dan sekarang di YouTube supaya lebih banyak orang tahu tentang spa terapis. Sekian dulu ceritaku hari ini. Kalau kamu punya pertanyaan apapun tentang kerja di Australia, tentang terapis, kerja di Maldives, kalian boleh drop DM di Instagram aku, atau mungkin kalau mau langsung di kolom komentar juga nggak apa-apa. Karena aku selalu usahain untuk balas semua komentar di akun YouTube ini.